Business profile of PT Pertamina Gas. PT Pertamina Gas was established on February 23, 2007. The establishment was to fulfill Law Number 22 of 2001 and to meet the increasing needs of gas commodities in Indonesia as one of the energy alternatives of fuels and/or more environmentally friendly industrial raw materials. As one of the subsidiaries of PT Pertamina engaged in the midstream and downstream sectors of the Indonesian gas industry, Pertamina Gas is continuously developing its businesses by building new transmission pipeline infrastructure, expanding the household gas network and small and medium industries and other gas facilities throughout Indonesia to maintain and guarantee the domestic energy supply needs. PT Pertamina Gas. Good energy for the country. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang Indonesia, Malaysia, Uzbekistan, Namibia, Ethiopia, dan masyarakat di seluruh dunia. Selamat datang di Setara 2021, Recovering the Globe. Lend your hand to save our land. Perkenalkan, nama saya Ramzi. Dan saya Claris. Kamilah yang insya Allah akan memandu ijab kabul ya, Klar? Ijab kabul job kita nanti malam. Sekarang opening Setara dulu. Sorry. Karena lagi pandemi gini, job kita banyak banget ya. Benar. Hajatan, hitanan, persalinan pun kita MC-nya. Bayaran kita mahal loh. Bayaran kita mahal, makanya Setara beruntung banget kita bisa jadi MC pada hari ini. Setuju, Ji. Tapi nih, Klar, sebelum kita masuk lebih dalam nih, kayaknya penonton harus tahu sebenarnya Setara itu apa sih? Nah, Setara ini adalah singkatan dari Semarak 70 untuk edukasi, seni, serta olahraga. Nah, Setara ini adalah acara perlombaan tahunan SMA Negeri 70 Jakarta di bidang edukasi, seni, serta olahraga yang melibatkan pelajar-pelajar SMA se-Indonesia, Ji. Se-Indonesia, Se-Indonesia. luar biasa. Baik. Berarti dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas sampai Pulau Rote. Udah, Cukup. nanti jadi iklan mie instan ya. Betul. Tapi nih Ji, ngomong-ngomong tentang Setara yang pesertanya se-Indonesia ini, penonton di rumah pasti penasaran kan, siapa sih tokoh-tokoh di balik terlaksananya Setara 2021 ini? Pastinya, Klar. Oleh karena itu, langsung saja kita masuk ke rangkaian acara selanjutnya, yaitu Sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMA 70 Jakarta Ibu Dr. Ratna Budiarti MDiomed. Yang saya hormati Bapak Yudi Adi Cawarman Eskom SE selaku Ketua Komite SMA 70 Jakarta. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Wakil Kepala Sekolah. Yang saya hormati Bapak Cecep Sulaiman selaku Pembina OSIS SMA 70 Jakarta. Yang saya hormati guru dan karyawan SMA 70 Jakarta. Yang saya hormati orang tua murid, serta yang saya sayangi teman-teman dan panitia SMA 70 Jakarta. Puji syukur kehadirat Allah atas rahmatnya kita dapat melaksanakan Setara tahun 2021 ini. Setara atau Semarak 70 untuk edukasi, seni, serta olahraga adalah acara tahunan SMA 70 Jakarta. Setara tahun ini adalah Setara yang kedua yang dilaksanakan secara virtual dengan mengusung tema Recovering the Globe. Alam yang begitu kaya dan memberikan banyak hal bagi kehidupan manusia, namun kebiasaan dan pola hidup manusia justru sering memberikan dampak buruk berupa kerusakan lingkungan dan juga mengakibatkan terjadinya perubahan iklim. Untuk itu, dalam acara ini kami ingin mengajak seluruh sivitas SMA 70 Jakarta dan juga masyarakat dalam menjaga dan memelihara bumi. Terima kasih kepada sponsor, seluruh pihak panitia Setara, orang tua murid, dan tentunya SMA 70 Jakarta yang telah membantu menjalankan acara ini. Saya selaku Ketua Pelaksana Setara mewakili seluruh panitia Setara mengucapkan selamat berlomba dan junjung tinggi sportivitas. Demikian sambutan yang saya sampaikan, semoga acara ini berjalan dengan lancar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Dr. Ratna Budiarti MDiomed selaku Kepala SMA Negeri 70 Jakarta. yang terhormat Bapak Yudi Adi Cawarman Eskom SE selaku Ketua Komite SMA Negeri 70 Jakarta. Yang kami hormati Bapak Cecep Sulaiman selaku Pembina OSIS SMA Negeri 70 Jakarta. Yang kami hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru, staf serta karyawan SMA Negeri 70 Jakarta, dan yang kami banggakan dan cintai teman-teman panitia, teman-teman SMA Negeri 70 Jakarta, serta orang tua murid SMA Negeri 70 Jakarta. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hadiratnya kita semua dapat hadir hari ini untuk menyaksikan Setara Virtual 2021. Teman-teman, pada penasaran nggak sih Setara 2021 tuh apaan sih sebenarnya? Masa tahun gini masih ada yang belum tahu sih Setara apa? Coba dijelasin. Jadi, Setara 2021 merupakan salah satu rangkaian yang diadakan oleh sekolah kita untuk menyambut acara ulang tahun SMA Negeri 70 Jakarta yang tahun ini ke-40 ya. Para penonton, kepo nggak sih tahun ini tema Setara itu apa? Kepo banget dong, Mbak. Pasti asik banget loh. Apa sih? Pasti asik lah. Tahun ini Setara mengangkat tema yang berjudulkan Recovering the Globe. Wih, keren banget. Pada penasaran nggak sih kenapa tahun ini kita mengangkat tema tadi? Kalau aku sih penasaran, Ai. Jadi, tahun ini kita mengangkat tema Recovering the Globe karena kami merasa sebagai generasi muda harus bisa mengenali dan juga peduli mengenai lingkungan kita agar tidak menimbulkan kerusakan yang dapat membahayakan bumi kita.
Tapi sayangnya tahun ini setara masih dilaksanakan secara virtual karena pandemi COVID-19 yang masih merajalela di Indonesia. Tapi walaupun kondisi begitu, tidak menghalangi siswa-siswi SMA Negeri 70 untuk terus berkarya, berinovasi, dan juga menyalurkan kreativitasnya. Nah, karena itu kami ingin mengumpulkan nih teman-teman para generasi muda, khususnya di jenjang SMP dan SMA, agar dapat menyalurkan minat, bakat, dan juga mengukir prestasi. Terakhir, sebelum kami menutup sambutan, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya untuk pihak guru, teman-teman panitia, teman-teman SMA Negeri 70 Jakarta, orang tua murid, serta seluruh sponsor yang sudah turut berpartisipasi untuk menyukseskan Setara Virtual 2021. Demikian sambutan yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Kami harap Setara Virtual 2021 dapat dilaksanakan dengan lancar dan juga sukses. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, Kepala SMA Negeri 70 Jakarta, Ibu Dr. Ratna Budiarti MDiomed. Yang saya hormati, Wakil Kepala Sekolah SMA Negeri 70 Jakarta. Yang saya hormati, Pembina OSIS SMA Negeri 70 Jakarta, Bapak Cecep Sulaiman. Yang saya hormati, guru, karyawan SMA Negeri 70 Jakarta. Kepada yang saya banggakan, seluruh WTK dan Komite SMA Negeri 70 Jakarta, serta teman-teman panitia, orang tua murid yang saya banggakan pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita semua nikmat sehat dan bahagia hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. 2021 ini adalah tahun kedua kita berada dalam situasi pandemi yang menyebabkan pula Setara tahun ini harus dilaksanakan secara daring atau virtual. Tapi saya yakin, walaupun dengan keadaan pandemi sekarang ini tidak akan mengurangi kemerihan acara Setara 2021. Oleh karena itu, bagi siswa-siswi yang mengikuti ajang kompetisi di Setara ini, saya mengucapkan selamat berkompetisi dengan sehat dan adil. Semoga kalian semua mendapatkan hasil yang terbaik. Terima kasih juga kepada seluruh panitia yang sudah bekerja keras terhadap keberlangsungan acara. Terakhir, tetap patuhi protokol kesehatan dan memakai masker. Semoga Tuhan Yang Maha Esa menjaga kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Ibu Desi, Bapak Jul Martin, dan Ibu Istiqomah. Yang saya hormati Ketua Komite SMA Negeri 70 Jakarta, Bapak Yudi Adicawarman Eskom SE. Yang saya banggakan Bapak Ibu Guru dan karyawan SMA Negeri 70 Jakarta. Para orang tua siswa yang saya kagumi dan saya hormati. Serta siswa-siswi SMA Negeri 70 yang Ibu cintai. Serta tentunya yang saya hormati para sponsor pendukung acara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji dan syukur bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan juga kesehatan hingga saat ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Tahun ini kami menyelenggarakan serangkaian acara Setara Semarak 70 untuk edukasi, seni, dan olahraga. Bulungan Virtual Run dan Al-Fatih dalam rangka menyambut ulang tahun SMA Negeri 70 Jakarta yang ke-40. Kegiatan Setara terdiri dari berbagai aspek yaitu edukasi, seni, dan olahraga. Tahun ini adalah Setara yang kelima. Dan untuk kedua kalinya kami mengadakannya secara virtual. Dikarenakan pandemi COVID-19 ini belum berakhir. Setara tahun ini bertemakan Recovering the Globe, di mana kami ingin mewujudkan
pemeliharaan bumi yang telah rusak karena ulah manusia meskipun pada masa pandemi COVID-19. Bulungan Virtual Run adalah kegiatan lari secara daring sejauh 21 km dalam 21 hari. Dimulai dari tanggal 28 Agustus hingga 17 September 2021. Sedangkan Al-Fatih adalah kegiatan siswa-siswi rohani Islam untuk menunjukkan bahwa mereka adalah generasi milenial yang fokus dengan kegiatan keagamaan, sehingga seimbang antara iman dan intelektual. Terima kasih saya sampaikan kepada seluruh panitia, termasuk orang tua dan guru yang telah bekerja keras dan bersemangat untuk mewujudkan setara virtual tahun ini. Terima kasih juga untuk seluruh peserta lomba yang telah berpartisipasi dalam acara ini. Tentu saya juga sangat berterima kasih kepada seluruh sponsor yang mendukung hingga suksesnya acara ini. Semoga kita selalu diberi lindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat tokoh-tokoh di balik setara tadi, nggak heran ya Clara kalau setara ini dapat terlaksana walaupun kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 nih. Setuju banget, Ji. Lagian masa pandemi seperti sekarang bukan alasan untuk kita menjadi tidak produktif, Ji. Justru banyak banget kesempatan yang bisa kita ambil untuk mengembangkan diri kita menjadi lebih baik lagi. Acara ini disponsori oleh PT Pertamina Gas, energi baik untuk negeri. Nah, kayaknya penonton di rumah udah pada nggak sabar banget nih Clara untuk menyaksikan rangkaian acara selanjutnya. Namun sebelum kita lanjut, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Doa akan dipimpin oleh Pak Misa. Kepada Bapak Misa kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan bisa berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, marilah bersama-sama membaca Ummul Kitab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bismillahi masya Allah la yasukul khaira illallah masya Allah. Bismillahi masya Allah la yusrifu su'a illallah masya Allah. Bismillahi masya Allah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillahi masya Allah la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma sallimna wal muslimin. Allahumma ihfadna wal muslimin. Allahumma ihfadna wal muslimin. Allahumma ihfadna wal muslimin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya wal munkar wal mihan wa ta'un wa qarana ma dhahara minha wa ma batan min baladina Indonesia hadza khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana hab lana
min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, qabul, mudah-mudahan doa kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin amin ya robbal alamin. Oh iya Klar, di masa pandemi kayak gini nih, kangen banget gak sih jalan-jalan ke destinasi-destinasi wisata yang ada di Indonesia? Kangen banget sih Ji, kangen muter-muter Jakarta, Ngerasain dinginnya kota Bandung, belanja di Malioboro Jogja, terus ke Bali. Karena kita masih dalam kondisi pandemi COVID-19 dan dianjurkan untuk tidak kemana-mana, kamilah yang akan membawa sensasi Bali kepada penonton di rumah. Langsung saja kita saksikan penampilan tari tradisional Bali dari Trans 70.
Wah, langsung terobati banget ya Ji, kangen kita sama Bali. Bener banget, serasa kayak lagi di pinggir pantai Kuta gitu sore-sore ya. Ji, sorry, nggak ada yang nari Bali di pinggir pantai Kuta, nggak ada. Di pinggir pantai Kuta? Nggak ada. Orang nari? Nggak. Oke, kita lanjut. Dari awal acara nih, Klar, kita bahas soal setara. Tapi sebenarnya penonton tuh tahu nggak sih bahwa setara ini tidak hanya terdiri dari perlombaan-perlombaan seperti yang kita tahu, namun juga terdiri dari Bulungan Run dan juga Al-Fatih. Oh iya Ji, kayaknya banyak deh yang belum tahu tentang acara-acara ini. Maka dari itu langsung saja kita dengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Ketua dan Wakil Pelaksana Bulungan Run 2021, Kila Satira Tobing dan Damara Altaf Alaudin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Dr. Ratna Budiarti, M. Biomed, selaku Kepala SMA Negeri 70 Jakarta. Yang kami hormati Bapak Yudi Adi Cawarman, Eskom SE, selaku Ketua Komite SMA Negeri 70 Jakarta beserta jajarannya. Yang kami hormati Ibu Bapak Wakil Kepala Sekolah, Ibu Bapak Dewan Guru, serta karyawan. Dan yang kami cintai, teman-teman SMA Negeri 70 Jakarta, serta para penonton yang menyaksikan kegiatan ini. Halo, perkenalkan nama saya Kila Satira Tobing, selaku Ketua Pelaksana Bulungan Run 2021. Dan saya, Damara Altaf Alaudin, selaku Wakil Ketua Pelaksana Bulungan Run tahun 2021. Pada kesempatan kali ini, saya dan Damar ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu merealisasikan kegiatan Bulungan Run 2021. Terima kasih banyak kepada Ibu Bapak Dewan Guru, SMA Negeri 70 Jakarta, orang tua murid, Komite SMA Negeri 70 Jakarta, serta Panitia Bulungan Run 2021 yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Tidak lupa, terima kasih banyak kepada seluruh peserta Bulungan Run 2021 yang telah membantu merealisasikan kegiatan kami. Kami berharap semoga kegiatan Bulungan Run 2021 dapat meningkatkan semangat berolahraga walaupun di tengah pandemi COVID-19. Amin ya robbal alamin. Bulungan Virtual Run 2021 merupakan kegiatan yang berbeda dari kompetensi lari lainnya. Karena kegiatan ini dilangsungkan di masa pandemi COVID-19, juga bersamaan dengan pembukaan acara Setara 2021, Kil. Iya, Dam. Dikarenakan kompetisi ini dilaksanakan secara virtual, maka akan tetap terlaksana dengan aman bagi para peserta karena dilaksanakan di rumah masing-masing. Dengan ketentuan yang sudah ada, selain itu, sesuai dengan konsep kegiatan kita yaitu Bulungan Virtual X Charity Run 2021, kegiatan ini juga akan dilangsungkan untuk kegiatan amal. Pada tahun ini, peserta kegiatan Bulungan Virtual Run 2021 akan berlari dengan target sejauh 21 km. Selain itu, di tahun ini kami juga mengadakan video kontes, di mana para peserta dapat membuat video kreatif mengenai Bulungan Virtual X Charity Run 2021. Nah, dilakukannya saat berlari ya, dan selain itu kami juga akan memberikan hadiah bagi pemenangnya. Ya kan, Damar? Betul banget. Kami harap dengan adanya kegiatan Bulungan Run ini, para peserta baik internal dan maupun eksternal dapat turut mendukung dan mensukseskan kegiatan ini. Kami juga berharap para peserta agar menyelesaikan target lari yang sudah ditentukan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Selamat mengikuti seluruh rangkaian kegiatan Bulungan Virtual X Charity Run 2021. Jangan lupa untuk semua peserta kegiatan Bulungan Virtual X Charity Run 2021 wajib mengikuti seluruh peraturan yang sudah berlaku. Dan berikut adalah peraturannya. Satu, menjunjung tinggi sportivitas. Lari atau jalan dapat dilakukan di mana saja, termasuk menggunakan treadmill. 3. Jarak dapat dicicil selama 21 hari. Jarak lari dihitung dengan menggunakan aplikasi tracker, Strava atau Garmin, serta aplikasi dan perangkat pendukung lainnya. 5. Pengumpulan bukti lari dapat dilakukan dengan 2 cara. A. Secara otomatis.
peserta menghitung jarak hanya dengan menggunakan aplikasi Strava atau Garmin, lari yang dilakukan selama periode yang ditentukan akan secara otomatis tercatat di aplikasi YoAyo. Secara manual, peserta yang menghitung jarak selain menggunakan kedua aplikasi di atas harus mengumpulkan bukti berupa screenshot secara manual melalui fitur yang tersedia di aplikasi YoAyo. Aplikasi YoAyo akan memberikan hasil akumulasi jarak yang sudah ditempuh. Pelari harus menyelesaikan jarak 21 km paling lambat tanggal 17 September pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. 7. Dilarang menyalakan aplikasi penghitung lari saat tidak sedang berlari atau berjalan. Contoh, saat sedang berkendara. Selama mengikuti rangkaian kegiatan Bulungan Virtual Run 2021, pelari wajib menaati protokol kesehatan yang berlaku. 9. Pelari yang berhasil menyelesaikan jarak 21 km sampai batas waktu yang ditentukan berhak mendapatkan medali. Nah, itu dia video peraturannya, Kia. Jangan dilanggar ya, teman-teman. Bener banget teman-teman di rumah, untuk nanti yang mengikuti kegiatan Bulungan Run 2021, jangan pernah peraturannya dilanggar ya. Udahlah Dam, udah gak sabar nih gue untuk ngikutin kegiatan Bulungan Run 2021. Ayolah, let's go! Tidak perlu menunggu lama lagi, marilah kita mulai peresmian Bulungan Virtual X Charity Run 2021. Dengan ini, Bulungan Virtual X Charity Run 2021 resmi dimulai.
Agar kondisi tubuh tetap terjaga di masa pandemi, penonton di rumah jangan lupa nih untuk berpartisipasi pada Bulungan Run 2021. Betul, Ji. Nah, sekarang masih berhubungan dengan olahraga dan lingkungan nih, Ji. Kita akan kedatangan seorang bintang tamu yang pastinya ditunggu banget oleh om-om, tante-tante, ayah-ayah, bunda-bunda, dan seluruh masyarakat Indonesia. Bener banget, selain aktif di bidang olahraga dan lingkungan, bintang tamu kita ini juga merupakan aktris berbakat dan pernah mewakili Indonesia di ajang Miss Universe 2006 nih. Wajib mikirin bintang tamu kita satu ini di ambang-ambang semangat dan insecure gitu ya? Insecure? Kenapa tuh insecure? Perlu dijelasin? Nggak perlu juga sih sebenarnya ya. Nggak usah. Oleh karena itu langsung saja kita saksikan talk show bersama Nadine Chandrawinata. Thank you Ramzi dan Claris. Halo semua, kenalin aku Admin. Aku yang akan memandu talk show pada hari ini. Tanpa menunggu lama-lama lagi, kita langsung masuk aja nih ke acara kita, yaitu talk show seputar tema Setara 2021. Tema obrolan kita hari ini adalah eco-friendly living dengan narasumber kita pada hari ini, Kak Nadine Chandrawinata. Halo Kak. Halo. Apa kabar nih hari ini? Aku baik, amin semuanya. Kamu juga sehat ya? Sehat Kak, sehat-sehat ya Kak. Kita harus di masa-masa lagi kayak gini. Iyalah, harus pintar-pintar jaga imun kita sendiri. Nggak boleh tergantung orang. Iya benar. Nah, seperti yang penonton di rumah tahu nih, Kak Nadine adalah founder dan executive director dari Sea Soldier yang memiliki tujuan untuk melindungi lingkungan lokal dan menciptakan cara hidup yang lebih berkelanjutan untuk masa depan yang bersih bagi makhluk hidup. Nah, kalau aku boleh nanya dikit nih Kak tentang Sea Soldier ini. Apa sih Kak penjelasan singkat tentang Sea Soldier ini? Mungkin para penonton di rumah penasaran. Ya, kalau si Soldier ini, ya sekarang umurnya 1 SD ya, 6 tahun. Jadi selama 6 tahun ini kita coba bergerak untuk menyuarakan tentang lingkungan dengan isunya yang berbeda-beda. Dan awalnya si Soldier ini adalah sebuah gerakan, terus semakin berjalannya waktu, kayaknya kita harus serius nih buat yayasan nih, karena memang kalau mau kerjasama, kita harus menunjukkan birokrasi yang jelas dengan sistem yang baik. Jadi kita bikin yayasan, namanya Yayasan Sea Soldier, yang mana kita fokus kepada self-action. Dan sekarang sudah ada di 15 kota, kita sebutnya Sea Soldier regional. Nah, 15 kota ini punya gayanya masing-masing dalam menyuarakan tentang isu lingkungan, yang mana dari Sea Soldier pusat, yang mana pendirinya aku dan partnerku namanya Dini Septyaringrum. Nah, kita berdua ini kita udah bikinin 4 program utama. Nah, sekarang terserah setiap regional atau setiap orang mau menyampaikannya dengan gaya seperti apa. Nggak harus seperti aku, nggak gaya seperti Dini atau gaya teman-teman yang kalian fans kan, kalian punya gaya sendiri. Nah, teman-teman harus mencari jati diri kalian apa, gaya seperti apa, dan isu lingkungan apa yang ingin disampaikan, karena isu lingkungan itu kan banyak sekali, dan tangan kita cuma 2. Kita nggak mungkin mengerjakan semuanya atau menyuarakan semuanya dalam waktu yang bersamaan. Jadi harus dipilih-pilih, satu persatu dikerjakan. Satu selesai baru pindah ke isu yang lain. Nah, itu di Sea Soldier ini sebenarnya momen untuk belajar, untuk mendapatkan komunitas yang baru, teman-teman baru yang sefrekuensi sama lingkungan, dan bisa bergerak sehingga yang punya angan-angan pengen buat event seperti apa tentang lingkungan itu bisa terrealisasikan di masyarakat. Oke, benar. Jadi kalau misalnya Sea Soldier ini bukan hanya bisa menambah teman-teman baru, tapi bisa juga untuk maksudnya menyelamatkan lingkungan dan juga bisa menambah teman baru gitu ya Kak? Iya, betul. Dan memang kita geraknya di sosial media dari 6 tahun yang lalu. Jadi dengan hashtag Sea Soldier atau di mention Sea Soldier-nya, itu mungkin bisa membantu kita untuk lebih terdengar dan didengar, karena setiap orang kan beda-beda aksinya. Nah, jadi mungkin kalian bisa jadi contoh gitu dengan aksi yang kalian lakukan, itu bisa menjadi inspirasi bagi orang yang melihat. Kalian punya NGO favorit atau komunitas favorit, ya cobalah di-tag-tag juga apa yang kalian lakukan, yaitu aksi yang kalian lakukan. Mungkin dari rumah, mungkin dari kantor, mungkin dari sekolah, bisa di mana aja selama kalian mau berbagi untuk kebaikan. Oke, gitu. Jadi gitu penonton di rumah, penjelasan singkat mengenai Sea Soldier. Oke, mungkin kita langsung lanjut aja ke pembicaraan kita tentang eco-friendly living ya, Kak? Oke, aku mau nanya nih, Kak.
Gimana sih awal mula kakak untuk menjalani hidup yang ramah lingkungan nih, eco-friendly living ini? Gimana sih kak awal mulanya? Kalau dibilang Nadine ini eko banget hidupnya, aku nggak mau bilang aku tuh hidupnya eko banget. Aku masih pakai plastik kok. Aku masih menerima bungkusan plastik, styrofoam, sendok garpu plastik masuk ke dalam rumah, apalagi selama pandemi ini. Dan aku yakin juga teman-teman juga berada di posisi aku. Kita tidak mungkin bisa lepas dari yang namanya plastik dan sampah-sampah lainnya. Tapi yang bisa kita ubah adalah waste manajemennya. Seperti salah satunya ini botol minum ini dari plastik loh. Kalian mau ubah jadi tumbler? Bisa, boleh gitu. Tumbler pun juga lapisannya lapisan luar plastik. Obat-obatan yang kita pakai semua tuh dari plastik. Tapi bagaimana cara kita bisa memakai ulang? Ini kan berulang-ulang nih. Ini ngebantu hidup aku supaya aku bisa minum 2 liter air setiap hari. Gak ada masalah. Aku bijak dengan menggunakan plastik yang aku pakai. Begitu juga kalau kita online, kalau memang mau ada effort untuk lingkungan, bolehlah ditulislah dengan 2 jari kalian, 2 jempol kalian tulis. Kalau mau pesan makanan, notes-nya tidak perlu pakai sendok garpu atau sedotan. Karena kita juga makan di rumah kan. Kemudian kalau memang barang kita tidak pecah belah, tulislah, nggak usah pakai bubble wrap ya. Itu udah cukup membantu. Nah, kalau menurutku kita sebisa mungkin kalau ada pilihan yang lebih baik, pilihlah itu. Jangan sampai menunggu orang menegur kamu atau ikut-ikutan. Karena kalau nggak menemukan dari diri sendiri, itu akan balik lagi dengan pola hidup yang masa bodoh, sembarangan, biar orang lain yang ngerjain atau pemerintah dulu yang ngelakuin gitu. Kayaknya kita bicara tentang lingkungan dan mengubah pola hidup kita menjadi lebih baik, itu sebenarnya buat kita menjadi orang yang lebih sehat, lebih bersih, lebih positif, karena itu udah menjadi habit yang baru. Dan kita ngerjain tentang lingkungan, itu kayak bukan kayak suruhan atau paksaan, karena memang udah kayak sehari-hari gitu. Dan menurutku itu harus dilatih dan harus dicoba dari awal. Tapi yang pertama harus dilakukan adalah yang mana yang mau diterapin dalam hidup kita. Kalau sekarang berada di dalam rumah, bolehlah memfilter filter plastik dan styrofoam dan yang lainnya. Bolehlah difilter pelan-pelan lah satu persatu. Kedua, tantang diri lagi. Coba pemilahan sampah. Bisa nggak organik, non-organik dulu tanpa mikirin nanti itu sampah jadiin satu tuh semuanya gitu. Nggak usah pikirin yang jauh-jauh dulu. Kita latihan jadi disiplin dulu deh sama konsisten nggak nih kita mau melakukan pemilahan. Ketiga, bener-bener kalau keluar tuh bawa tumbler sendiri, bawa sendok garpu sendiri, apalagi selama pandemi ini. Semua kalau bisa disterilkan. Nah, sebenarnya ya pandemi ini membantu aku untuk ya udah semuanya sekarang lakukan sendiri semua. Kalau dulu tuh campaign, aku tuh bawa tumbler, bawa tas sendiri kalau belanja, bawa sendok garpu sendiri. Nah, sekarang dengan pandemi ini semua ngelakuin itu tanpa perlu kita woro-woroin lagi kan. Jadi kayak menurutku ya eco living harus kalian sendiri yang menemukan gaya hidup kalian tuh seperti apa. Karena kalau kita dengan pola yang sama, yang masa bodoh, ya sebenarnya balik lagi ke diri kita sih. Kita bangga nggak dengan apa yang kita lakukan gitu. Udah mendapatkan semua sumber daya alam yang penuh berkelimpahan, salah satunya udara gitu. Kok at least sedikit lah ada yang diubah lah gitu. Apa kek gitu cara milah sampah kek atau mulai bersihin kamar, lihat tuh berapa banyak plastik yang kita punya. Nah, mungkin di situ juga menyadari bahwa wah ternyata kita harus bersihkan sampah kita sendiri nih. Terus melihat ada barang banyak yang nggak terpakai itu bisa di upcycle atau bisa dipergunakan ulang seperti kayak gini. Kayak aku, karena aku suka prakarya, nah aku seneng, aku punya sepatu ini masih bisa dipakai tapi luarannya rusak. Tapi aku pakai semua manik-manik ini dari barang-barang aku yang lainnya udah rusak tapi masih ada manik-maniknya. Jadi ini mungkin bisa diterapin di selama pandemi ini. Nah, ini namanya upcycle gitu. Jadi ini salah satu yang termasuk dalam 3R juga gitu. Nah, menurutku ya itu eco living itu bukan hal-hal yang selalu menjadi kayak vegan atau semua nggak ada plastik dalam hidup. Enggak sih. Sebenarnya
kita eco living itu artinya kita memilih yang lebih baik Iya, benar. dari dua pilihan. Iya, benar. Dan balik Aku lagi, bener. mau nggak? Iya, benar. Bener banget sih Kak. Kamu Apalagi sekarang udah coba belum? Nah, aku udah mulai mencoba sih Kak, dari kan kalau lagi pandemi kayak gini kayaknya online shopping terus ya Kak. Bener banget, Yes, bubble yes. wrap tuh awal-awal kayaknya numpuk banget di rumah. Akhirnya mungkin bisa dicoba dengan kayak gitu, dengan mengurangi, minta untuk tidak perlu pakai bubble wrap dan lain-lain. Terus GoFood dan apa pesanan-pesanan online makanan gitu kan juga pasti akan banyak menumpuk sendok-sendok plastik dan lain-lain di rumah. Bisa juga sih kayak itu recycle dengan bisa dijadiin pajangan juga mungkin. Bisa dijadiin, Iya. pokoknya kita jadiin apa aja yang berguna di rumah. Jadi bukan cuman mengurangi, tapi kalau memang masih menggunakan bisa di recycle ulang ya Kak. Jadi gimana caranya waste managementnya itu dari kita yang kita benerin ya Kak. Yes, betul sekali. Iya, bener banget sih. Nah, menurut Kakak nih, seberapa penting sih orang-orang untuk tahu eco-friendly living ini? Seberapa penting awareness ini untuk lebih disebarin lagi ke masyarakat? Gitu. Kenapa harus disebarin? Sebenarnya untuk diri sendiri sih. Kita mau rumah kita bersih karena kita nyaman, kita bisa santai-santai, kita bisa merasa kita kalau rumah kita bersih kan kita ngerasa aku ngirup udara segar nih, udara bersih, aku merasa nggak ada debu, nggak ada yang mengancam hidupku nih. Nah, bayangkan kalau di luar rumah kita itu lingkungan itu bersih, itu lebih nikmat nggak sih? Nah, sebenarnya dengan mengubah pola hidup menjadi lebih ramah lingkungan itu sebenarnya buat diri sendiri. Lingkungan mah nggak perlu diselamatin. Mereka lingkungan udah selamat sendiri. Tanpa ada manusia, lingkungan pun juga akan bertahan hidup. Sebenarnya hidup dengan eco living, dengan lifestyle yang lebih ramah lingkungan tuh kita menyelamatkan diri sendiri sebenarnya. Kalau lingkungan bersih, kita bersih. Lingkungan sehat, kita sehat. Dan itu akan kalau kita bisa menjadikan diri kita contoh, itu secara tidak langsung inner circle kita, orang terdekat kita itu pasti akan ngikutin, latah biasanya. Nah, itu harus dicoba gitu. Tapi ya menurutku setiap orang harus ya menemukan caranya sendiri. Dia mendescribe tentang si eco living ini seperti apa gitu. Apakah bercocok tanam, penghijauan di rumah, kemudian pakai apa dengan hasil tanamannya seperti tomat, cabai itu dimakan sendiri atau apapun gitu sebenarnya gitu. Karena memang untuk hidup menjadi eco living itu sebenarnya menyederhanakan segala hal. Gitu. Kita memang dimanja dengan keinstanan yang ada di sekitar kita. Tapi bukan berarti kita harus mengiyakan semua keinstanan itu kan. Tapi balik lagi yang mana yang cocok buat kita. Nah, dengan kita menyederhanakan segala hal dalam hidup kita, itu otomatis kita nggak jadi banyak maunya. Nah, kalau nggak banyak maunya, itu kita akan bisa melihat di sekitar kita, apa yang udah kita punya, kita bisa pergunakan kembali. Apa yang berasal dari tanah, balik lagi dari tanah. Ya, badan kita aja balik lagi ke tanah kan, apalagi barang-barang kembali ke tanah, ada yang tidak bisa terdaur ulang kan, gitu. Jadi ya, dengan kita menyederhanakan hidup kita bisa melihat yang ada di sekitar kita dan yang dekat di kita. Tergantung kan orangnya lihatnya terlalu jauh nih, apalagi kayak contohnya kayak pacaran. Wah, nanti kalau pacaran kelamaan apa ini? Wah, nanti orangnya begini kejauh banget mikirnya. Yang deket-deket dulu aja mikirnya gitu. Yang tampak di depan dulu aja gitu. Kita boleh punya plan yang panjang, tapi permasalahan yang paling dekat terkadang tidak bisa terlihat. Itu permasalahan mindset orang, kemudian sudut pandang orang. Nah, makanya selalu bilang dengan menyederhanakan segala hal, dengan hidup eco living, dengan segala yang sederhana aja, semua yang kita punya udah kita pakai lagi, itu cukup ngebantu kita untuk lebih bersyukur nantinya. Benar sih Kak. Aku setuju banget tentang yang kalau kita mulai sendiri, orang-orang sekitar kita pasti akan bisa akan mencontoh kita juga. Jadi nggak harus punya mungkin nggak harus jadi influencer, nggak harus punya banyak followers, tapi bisa mulai dari lingkungan terdekat kita ya Kak untuk menyebarkan. Betul. Nah, kalau misalnya nih untuk orang-orang yang belum memulai Kak, gimana sih caranya hal terkecil apa mungkin yang bisa mereka lakukan
untuk memulai hidup ramah lingkungan ini, Kak? Gimana caranya supaya orang-orang di luar sana, mungkin penonton yang lagi nonton sekarang gitu pengen mulai mencoba nih setelah nonton talk show ini, tapi nggak tahu harus mulai dari mana. Itu enaknya mulai dari mana sih, Kak? Enaknya mulai coba ubah tontonan kalian, jangan Korea-Koreaan terus, jangan cek gosip-gosip terus, mulailah cari yang googling lah yang memang kita juga bisa lakukan untuk masa depan kita sendiri sama untuk generasi berikutnya gitu. Jadi mulailah cari informasi di lapak yang berbeda gitu, jangan yang itu aja gitu. Emang itu light sih yang kita tonton itu, tapi terkadang untuk diri kita sendiri ada yang harus kita ubah kan. Kalau hidup kita gitu-gitu aja ya kagak seru gitu. Tapi untuk berharap orang berubah menjadi lebih eco-friendly dan segala macam, itu bukan tugas aku. Itu bukan tugas si soldier, itu bukan tugas pemerintah, bukan tugas NGO atau komunitas lain yang berhubungan dengan lingkungan. Itu bukan tugas mereka semua, bukan tugas kita. Tapi itu tugas kalian masing-masing, karena menjaga lingkungan itu kewajiban. Benar. Selama belum ada kesadaran pada diri sendiri bahwa menjaga lingkungan itu menjaga diri sendiri dan untuk generasi kita berikutnya, karena kita akan memberikan contoh kepada anak kita nantinya atau teman-teman atau pokoknya yang paling lebih kecil dari kita. Kalau selama kita belum sadar itu hal satu yang penting untuk dilatih, dididik, nggak akan berubah. Orang suruh paksa, ayo buang sampah pada tempatnya, ayo ubah pola hidup ini. Ya ngapain, orang belum sefrekuensi, belum mengerti juga, bukan belum mengerti ya, belum mau mencoba, ya nggak akan pernah bisa. Jadi emang harus orang itu yang berubah sendiri dengan cara mengubah browsingannya, apa yang mau dicari gitu, bukan hanya tentang gosip-gosipan aja gitu. Emang rumput tetangga lebih hijau, emang bener, tapi apa untungnya buat hidup kita? Hidup kita gitu-gitu aja jalan di tempat, ya. Bener. Berarti emang cara memulainya bukan dengan sebuah gerakan, tapi dengan cara berpikir dulu yang diubah ya, Kak? Hal terkecil. Yes. Diubah, pokoknya pola hidupnya dulu diubah, abis itu diterapin di dalam hidup masing-masing. Gitu. Kalau mau nyari mau apa dulu nih isu lingkungan yang mau disuarakan? Aduh, browsing dulu deh, itu banyak sekali. Tinggal pilih kok gitu. Kalian kan bukan anak-anak kecil lagi. Kalau anak kecil mungkin harus disendokin ya. Tapi kalau udah dewasa, kalian udah harus bisa mengejar bola, jangan menunggu bola terus. Karena kalian nggak akan digiring-giring gitu loh kayak anak kecil lagi gitu, anak yang udah dewasa ya, yang maksudnya udah mulai bersekolah, maksudnya udah mulai harus mencari jati diri kalian dengan apa yang kalian sedang hadapi gitu, bukan pokoknya harus bisa berani bicara sebuah kebenaran juga kalau untuk lingkungan, kalau untuk menegakkan suara untuk perempuan gitu, harus berani gitu karena itu yang benar. Benar banget. Nah, Kak, kalau misalnya orang-orang ini nih, para penonton di rumah juga misalnya udah ingin berubah gitu, tapi sebenarnya dari kakak sendiri ya, mungkin kakak kan udah melakukan eco-friendly living ini. Apa sih yang kakak rasakan manfaatnya untuk diri kakak sendiri dan untuk lingkungan di sekitar kakak? Yang kakak rasakan apa? Kalau aku, mungkin karena aku belajar dari alam ya, karena sejak aku umur 16 tahun, aku mulai aktif di dunia traveling. Sebelum aku masuk program dan segala macam ya, program TV itu memang aku sering traveling. Dan dari kecil pun juga keluargaku, kita selalu road trip. Karena aku sering pulang kampung ke Jember, dan kita biasa naik mobil ke Jembernya. Nah biasa kalau dari Jember tuh, kalau mau ke Bali, kita naik mobil nyebrang tuh. Jadi memang aku dan keluargaku memang kita sering say hello ke alam dengan medianya ya traveling lah, sebuah trip gitu, trip keluarga gitu. Nah jadi selama pas lagi jalan-jalan ya, dulu kan belum megang gadget dan segala macam, jadi lebih banyak mengasah indera kita gitu. Nah dengan kita mengerti bahwa lingkungan itu suatu yang tidak bisa disentuh tapi bisa dirasakan doang. Sama seperti cinta itu kan hanya bisa dirasakan, nggak bisa gitu loh.
Nah, itu sama sebenarnya gitu, kayak gitu. Nah, kalau yang aku rasakan selama bertahun-tahun aku traveling segala macam, aku berapa kali kalau lagi mau nyebrang, tiba-tiba hujan, dan aku harus nyebrang karena aku harus ngejar pesawat gitu. Aku selalu bilang gitu, aku ngomong sama hati aku sendiri gitu, kayak please dong hujan 1 jam aja berhenti gitu. Kita nyebrang dulu, abis itu hujan lagi nggak apa-apa. Somehow itu terjadi. Dan aku yakin teman-teman yang sering berhubungan dengan alam itu pasti juga punya pengalaman-pengalaman spiritual seperti itu. Nah, banyak yang bilang, karena kan Nadine ke alam, jadi bisa nggak belajar kayak gitu? Ya, karena memang aku memilih untuk belajar lewat alam. Tapi ada orang yang juga mau belajarnya lewat yang tinggal di perkotaan gitu. Perkotaan juga bisa kok, banyak yang dilakukan dari rumah, terus pemilahan sampah, bersihin rumah sendiri, penghijauan. Nah, kalau udah itu, maksudnya kalau itu udah terus-menerus diterapin dalam diri, somehow gimana ya bilangnya ya, mungkin itu hukum alam ya. Semakin kita beramal, maksudnya menjaga lingkungan, itu kan kayak beramal ya gitu, beramal. Semakin kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Semakin kita membantu alam ini untuk menjadi lebih baik dan membuat kita menjadi orang yang lebih baik dan lebih ramah, lebih bijak sama lingkungan, itu otomatis apa yang kita inginkan itu bisa 3 kali lipat rezeki yang kita dapatkan. Itu yang aku rasakan gitu. Jadi apa yang aku inginkan gitu ya, aku didekatkan sama hal tersebut gitu. Salah satunya kayak si Soldier ini ya, 6 tahun yang lalu aku nggak kebayang akan bisa sebesar ini gitu. Walaupun sekarang masih baby, tapi amin kita disupport dengan 15 kota, pemerintah pusat, pemerintah daerah, NGO lain gitu. Itu memang gimana ya bisa bilang ya. Kalau kita menyuarakan sesuatu yang tidak kayak tampak gitu, tapi itu sesuatu yang benar, itu kita akan dibalasnya dengan rezeki dalam kehidupan kita sih. Benar. Jadi sebenarnya secara tidak sadar juga kita jadi terkoneksi ya Kak dengan alam. Kalau kita membantu alam, alam akan balik membantu kita. Gitu ya. Yes, karena alam itu bukan satu bagian atau dunia luar gitu loh. Masih di dalam bumi yang kita bagian dari bumi ini, kita bagian dari lingkungan, bukan lingkungan bagian dari kita. Kita berada di dalam lingkungan. Benar banget, aku setuju banget nih Kak. Nah Kak, kalau misalnya Kakak kan udah tadi bilang untuk eco-friendly ini juga sebenarnya lebih banyak manfaatnya untuk diri kita ya Kak. Kita jadi lebih sehat, kita juga jadi merasa lebih dekat dengan alam dan lain-lain gitu. Nah, untuk menurut Kakak nih, menjaga hidup sehat itu kan banyak banget nih awareness-nya, terutama di lagi pandemi kayak gini untuk jaga kesehatan, jaga lingkungan, terus olahraga dan lain-lain. Nah, Kakak selama lagi kayak gini, lagi di rumah aja nih PPKM kayak gini, tetap olahraga nggak sih Kak di rumah untuk menjaga kesehatan diri? Oh iya, olahraga, tapi yang ringan-ringan aja ya, karena kan terus menerus gitu. Terus memang jujur untuk mengumpulkan niat, apalagi selama di rumah aja, itu rada susah menurut aku. Magernya tuh lebih tinggi, aku akuin itu ya. Tapi memang harus dipaksa karena kalau badan udah mulai pegel, sendi-sendi udah mulai sakit, terus leher udah mulai encok, itu kalau sih itu panggilan badan kita butuh diolahragain atau digerakin. Itu jangan dicuekin ya teman-teman. Kalau badannya udah mulai pegel-pegel, bukan solusinya ke tukang pijet ya. Itu artinya harus olahraga. Atau mulai sakit perut, asam lambung, itu artinya ada bagian dalam organ kita itu butuh diperhatiin gitu. Mungkin pola makannya sebenerin gitu. Mungkin harus banyak vitamin, mungkin harus berjemur. Nah, itu artinya kita harus lebih peduli sama badan kita. Jadi di selama pandemi ini sih sebenarnya kita lebih PDKT lagi nih sama badan kita nih, mengenal badan kita. Nah, jadi aku kadang-kadang suka berjemur, terus jalan pagi di kompleks, terus jam makan pun aku bener-bener pokoknya selama di rumah aja tuh kan suka kebablasan ya jam makan siang, jam makan pagi, malam juga biasanya telat 2 jam gitu. Nah, aku pakai
alarm. Aku pakai alarm sekarang gitu untuk jam makan siangku, pokoknya jam makan semuanya sama ya itu salah satunya yang tadi air putih juga aku harus maksa gitu dalam 1 hari harus habis seperti itu. Jadi ya olahraga kecil ya yoga tipis lah atau pagi-pagi begini-begini aja. Pokoknya harus ada yang digerakin gitu. Sama kalau memang itu kan dari luar semua ya. Tapi kalau untuk dari dalam, aku coba selalu ngangkatin badan dengan minum jahe, minum lemon dan madu. Terus buah-buahan aku banyakin. Jadi kalau lagi nonton, biasanya kan snack-snack, ciki-cikian, es krim-es-kriman. Nah, coba diganti sekarang buah-buahan gitu. Coba diterapin banyaknya ya makan pepaya atau kadang-kadang aku suka gadoin wortel. Aku gigit aja atau seledri. Itu juga aku sering tomat-tomat yang kecil-kecil tuh juga aku suka gadoin gitu. Gitu jadiin cemilan aja gitu. Itu kan satu yang sehat. Jadi badan kita pun juga apa yang mereka butuhkan nih dalam ini ya kita kasih gitu. Jadi nggak banyak keluhan gitu karena kan memang pandemi ini gampang banget kita sebenarnya terkena penyakit yang penyakit karena kemalasan itulah gitu. Iya. Nah apalagi ya sama kalau untuk kadang-kadang aku nggak tahu ya tapi kalau aku terkadang butuh lagu-lagu yang tenang untuk sedikit meditasi, untuk bicara sama pikiran aku, badan aku sendiri. Jadi aku dengar lagu-lagu yang cuman akustikan atau dengar suara alam gitu. Dan memang ruang kerjaku ya selain di sini juga di luar rumah kayak di balkon apa ya garasinya ya. Nah itu aku kasih kayak kolam ikan dengan suara air. Jadi memang itu menenangkan ya saat webinar setiap hari kan jenuh juga tuh kadang-kadang gitu. Nah mungkin ya dengan mendengar suara alam itu membuat aku kayak ada energi lagi. Nah dari kakak kan olahraga kecil yang ada di rumah aja gitu ya, yang bisa dilakukan di rumah aja. Nah apa sih manfaat apa namanya yang kakak rasakan gitu? Manfaatnya terhadap kalau fisik kan udah pasti ya kak, badan-badan pegel gitu itu harus digerakin badannya. Nah, kalau untuk terhadap mental kakak dengan melakukan olahraga ini, menurut kakak gimana? Aku menjadi orang yang lebih banyak bersyukur sih. Maksudnya itu yang aku latih. Apalagi selama pandemi ini, bisa kita lihat banyak banget orang yang datang ke psikolog ya, ke psikiater ya. Banyak tingkat stresnya akan lebih tinggi. Dan itu menyentuh mental issues nantinya. Nah, sebelum itu terjadi, alangkah baiknya yang tadi aku jabarin itu semua ada yang bisa diterapin lah dalam hidup gitu. Cari bagaimana cara buat kita bahagia gitu. Walaupun mungkin pendapatannya berkurang di tahun ini, tapi at least apa yang buat kita bahagia yang belum pernah kita lakukan dalam hidup ini lakukanlah gitu. Yang bisa dari rumah. Kayak contoh nih, selama pandemi aku punya target aku harus tempelin foto dari awal perkenalan aku sama Dimas sampai sekarang. Akhirnya aku cetakin tuh foto-fotonya waktu itu, belum masukin ke foto album. Aku cetakin pas udah mulai 2 tahun lalu, akhirnya sebelum 2 tahun sebelum pandemi itu kan pandemi kita baru di bulan Maret kan. Sebelum Maret itu aku cetakin semuanya. Pas udah mulai lockdown, semi lockdown itu ya udah aku udah punya bukan foto itu kemarin ada kali 2000-an, banyak banget. Aku nyicil nempelin foto sampai sekarang amin dari 2018 sampai sekarang nih 2020 aku udah berhasil nempelin semua foto-foto itu supaya momen tidak kehilangan momen gitu karena nanti 2021 akan ada cerita baru lagi ya jadi ya itu yang aku kejar gitu. Jadi melakukan kegiatan-kegiatan yang di rumah juga untuk lakuin kegiatan yang buat kita happy aja gitu. Dan mungkin kalau ada yang suka masak ya mungkin masakannya bisa dijual dapat income juga kan nggak ada yang tahu ya gitu. Atau buat prakarya bisa dijual kayak ya kebetulan di sini prakarya aku kemarin sempat bikin anting, bikin choker, ada yang berminat gitu aku jual aja gitu. Lumayan buat income kan ya. Iya lumayan. Bener banget Kak. Nah gitu. tapi nih
untuk ngegerakin, kan tadi kakak udah bilang juga memang di masa pandemi ini pasti rasa mager lebih tinggi banget, lagi tinggi-tingginya banget. Nah, gimana sih kakak untuk tetap menjaga motivasi kakak untuk terus bergerak nih, Kak, di masa pandemi ini? Mungkin melakukan kegiatan-kegiatan yang tadi kakak bikin kakak happy dan lain-lain. Nah, apa sih motivasinya? Motivasinya, aku tetap pengen jadi orang yang produktif ya gitu. Tapi bukan berarti aku harus memaksa diri untuk menjadi orang yang kayak aktif terus selama di rumah aja. Enggak, aku nggak mau ngebohongin diri. Badanku juga butuh nyantai gitu. Pokoknya intinya harus seimbang. Saat kita udah bekerja keras, kita juga harus bilang terima kasih ke badan kita untuk diistirahatin gitu, dengan cara diistirahatin. Jadi produktif itu bukan berarti harus energik kayak wah ini segala macam. Nggak produktif itu kan kita bisa bikin hanya cuman tulisan-tulisan atau mungkin plan, apapun itu. Yang penting tetap ada yang dilakukan gitu, bukan hanya rebaan seharian gitu. Selama udah semingguan rebaan doang gitu, kayaknya itu yang menurutku tidak baik sebenarnya untuk mental kita sendiri gitu. Jadi selama itu seimbang, itu deh benar, tracknya udah benar dalam hidup sebenarnya gitu. Jadi ya untuk memotivasinya, kalau kita ngerasa kita udah kerja terus, oh artinya kita butuh istirahat. Oh kita udah terlalu banyak nih istirahatnya, oke waktunya kita ngelakuin sesuatu. Bersihin rumah aja, ngepel, kayak bantuin yang istri kayak gitu. Bantuin istri ngepel, udah pernah belum nih? Bapak-bapak nih bantuin ngepel, masukin cucian ke jemur ke mesin cuci, terus ngejemur. Itu juga sebuah aktivitas loh gitu. Dimas, kalau Dimas untuk lagi mau nurunin berat badan, dia ngepel loh, dia angkat jemuran, dia ngebantu sekali gitu. Maksudnya ya dia bisa buat sesuatu yang fun dengan cara ngebantuin juga gitu, kayak itu kan berkeringat juga gitu. Ngepel, coba deh bapak-bapak suruh ngepel deh, rasanya iya. Bener-bener, jadi sebenarnya tuh emang kegiatan-kegiatan dari dalam rumah ini juga emang apa aja yang bisa dilakuin di rumah yang bisa bikin gerak itu emang ya dilakuin aja ya Kak, karena itu juga sebenarnya berguna juga buat diri kita sendiri gitu. Iya, kalau gerak kan artinya sirkulasi darah kita bergerak juga, jalan gitu. Itu aja sebenarnya sih. Kalau jalan ya kita nggak bisa mikir gitu, makanya harus digerakin badan. Benar. Nah, ini juga nih Kak, kalau misalnya aku pribadi emang sama di rumah aja ini, kalau olahraga yang aku lakukan ya itu yang kayak kakak bilang, bantuin mama misalnya, bersihin rumah dan lain-lain. Aku juga biasanya lari atau jogging di sekitaran rumah aja gitu. Nah, aku juga mau ngabarin nih untuk kakak dan untuk teman-teman penonton di rumah nih, kebetulan nih Kak, salah satu dari rangkaian acara setara ini ada juga nih yang berhubungan dengan olahraga terutama lari. Jadi Bulungan Run itu adalah kegiatan virtual run gitu. Jadi nanti para peserta yang ikut Bulungan Run ini akan lari dengan jarak yang udah ditentukan sejauh 21 km selama 21 hari Kak. Nah nanti kalau ikut kegiatan ini akan ada banyak door prize menarik Kak. Kita pertama akan dapat hadiah medali pastinya, dan juga akan dapat banyak door prize menarik. Jadi jangan lupa untuk ikut semuanya. Nah, untuk informasi lebih lanjut nih, kalau misalnya penonton di rumah pengen tahu, bisa cek di Instagramnya @bulunganrun. Nah, jangan lupa tapi untuk para peserta yang ikut ini, untuk pada saat berlari tetap jaga protokol kesehatannya ya. Semangat semuanya. Ayo, gerakin badan. Iya bener Kak, jadi kalau kayak gini kan juga akan kita juga kalau misalnya beruntung mungkin kita akan dapat hadiah, terus kita juga bisa sehat gitu dengan tetap olahraga. Iya. Benar banget. Betul. Nah Kak, nggak kerasa banget waktu kita udah habis. Kita dari tadi udah ngomongin banyak banget, udah ngomongin eco-friendly living, tentang awal mula kakak menjalani hidup seperti ini. Terus apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk memulai hidup dengan lebih ramah lingkungan lagi, supaya nggak cuma diri kita doang yang sehat, tapi lingkungan kita juga sehat. Abis itu kita udah ngomongin tentang olahraga juga, udah ngomongin tentang terus bergerak selama di rumah, kesehatan mental juga untuk diri kita ya Kak. Sebenarnya intinya adalah eco living ini memang untuk diri kita sendiri gitu, bukan cuma untuk lingkungan tapi untuk diri kita sendiri.
Iya, betul. Cakep. Untuk Kak Nadine nih, sebelum kita mengakhiri talk show pada hari ini, mungkin ada 1-2 kata yang ingin Kakak sampaikan untuk para penonton di rumah. Ya, untuk bicara tentang lingkungan itu tidak harus seperti aku. Ya. Kalian punya gayanya masing-masing, senyamannya aja. Tapi selama itu buat kalian terus berkembang, terus lebih mengerti lingkungan, itu harus diteruskan. Jadi jangan anggap bicara lingkungan itu udah berat topiknya. Jangan buat itu semakin berat dan orang semakin sebel atau bukan yang fun. Buatlah menjaga lingkungan itu suatu kegiatan yang fun, yang banyak bisa kita pelajari, dan itu bisa mengubah kita menjadi orang yang lebih banyak bersyukur nantinya. Benar banget, Kak. Benar banget. Oke, terima kasih banyak Kak Nadine atas waktunya udah sharing-sharing nih bersama kita semua. Semoga kita bisa ketemu lagi ya Kak, bisa ngobrol-ngobrol lagi, seru banget ngobrol. Iya. Hubungan dengan Kak Nadine ini ya. Oke, thank you ya. Iya, semangat terus ya. Sukses ya. Sukses Kak. Oke. Saya Admin selaku moderator pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata yang terucap. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa banget nih Kak Nadine nih, Clara. Bener Ji, yang tadinya kita insecure nih lihat bakat-bakatnya, tapi setelah dengerin talk show tadi, kita jadi termotivasi Ji, supaya bisa jadi seperti Kak Nadine. Bener banget, jadi istrinya Kak Dimas Anggara maksudnya kan? Nggak gitu sih Ji, cuman kalau Kak Dimas mau ya, halo Kak Dimas, apa kabar Kak? Lo nggak usah. Bukan gue ya, lo ya. Ngomong-ngomong, kita semua kan udah tahu ya bahwa Setara ini terdiri dari acara Bulungan Run dan juga Al-Fatih. Tapi kenapa nih Clara? Dari awal yang dijelasin baru Setara dan Bulungan Run ya? Benar juga ya, padahal Al-Fatih ini juga salah satu acara yang ditunggu-tunggu banget Ji sama penonton di rumah. Maka dari itu langsung saja kita dengarkan penjelasan yang akan disampaikan oleh Ketua Pelaksana Al-Fatih 2021, Hanan Fitra Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 70 Jakarta, Ibu Dr. Ratna Budiarti MDiomed. Yang saya hormati Ketua Komite SMA Negeri 70 Jakarta, Bapak Yudi Adi Cawarman Eskom SE. Yang saya hormati Pembina Rohis SMA Negeri 70 Jakarta, Bapak Muhammad Ahid MAG. Yang saya hormati Ketua Rohis SMA Negeri 70 Jakarta, Rio Ganata Yuda, serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahirrabbilalamin, wabihi nasta'in, walau merid dunia waddin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan nikmatnya kita dapat bertemu di acara pembukaan Setara Al-Fatih dan Bulungan Run tahun 2021 ini. Selawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Saya Hanan Fitra Salam sebagai ketua acara Al-Fatih tahun 2021 ini ingin menjelaskan sedikit tentang Al-Fatih. Al-Fatih atau Aksi Milenial Festival Kreativitas Islam 70 adalah acara tahunan SMA Negeri 70 dan ini adalah tahun keduanya dilaksanakan secara virtual. Al-Fatih tahun ini mengambil tema Consciously Live Happily. Dengan tema ini, saya berharap dapat meningkatkan spiritual, pemikiran, dan fisik untuk membantu kita dalam hidup lebih berkesadaran dalam 3 aspek, yaitu mind, body, dan soul. Sehingga bisa menjalani hidup lebih bersyukur dan bahagia. Rangkaian Al-Fatih ini juga ada 5 macam perlombaan yang dilaksanakan. Yang pertama ada azan, kaligrafi, dai-daiyah, serta MTQ Putra dan MTQ Putri. Saya ingin juga berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini, terutama kepala sekolah, bapak ibu guru, orang tua murid, sponsor, serta panitia yang saya banggakan. Kalimat terakhir dari saya, selamat berjuang, semoga menjadi yang terbaik. Dan jangan lupa menjunjung tinggi sportivitas. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhirnya, kita sampai juga pada agenda peresmian perlombaan Al-Fatih virtual tahun 2021 ini. Bismillahirrohmanirrohim. Dengan ini, perlombaan Al-Fatih virtual 2021 resmi dimulai. Semoga seluruh peserta lomba selalu mengutamakan kejujuran dan sportivitas.
Wah, setelah mendengarkan penjelasan dari Ketua Setara nih, Klar, Ketua Buran dan Ketua Al-Fatih udah semua nih, kita bisa tahu ya bahwa Setara ini dapat menjadi wadah bagi siswa-siswi SMA se-Indonesia untuk menyalurkan bakat dan kreativitasnya, terutama sekarang nih, di masa pandemi COVID-19. Bener banget, Ji. Tapi tunggu, tadi kan lu bilang siswa-siswi SMA kan? Tapi lu tau gak sih sebenarnya siswa-siswi SMP juga ikut berpartisipasi, Ji, di Setara 2021 ini? Anak SMP juga? Iya. Anak PAUD juga anak PAUD? Enggak anak sih. PAUD enggak? Siapa tahu anak PAUD ikut trickshot basket gitu bisa, kan? nggak bisa. Nah, tadi anak SMP itu maksudnya gimana tuh, Klar? Nah, jadi sebelum rangkaian acara Setara ini dimulai, ada yang namanya Road to Setara, Ji. Road to Setara ini merupakan perlombaan-perlombaan yang diikuti oleh siswa-siswi SMP. Nah, karena pelaksanaannya sudah lewat, jadi kita sekarang sudah punya ini, Ji, nama-nama pemenang lombanya. Oh, udah ada tuh, Klar? Ada. Kalau udah ada, pastinya teman-teman SMP udah nggak sabar dong buat tahu pemenang-pemenangnya. Oleh karena itu, ini dia pemenang-pemenang perlombaan Road to Setara 2021. Levels, the destroyed habitats of wildlife, and the destruction of Earth itself isn't real. But surely, people like that can't affect us that much. The destruction they've caused isn't as big as people make it to be, right? Well, ladies and gentlemen, you're right. It isn't as bad as hilangkan segala perdebatan yang sia-sia, berlari ke arah yang sama bukan masalah. Kami, Wasit Setara 2021 berjanji akan 1. Memimpin kompetisi sebaik-baiknya dengan rasa tanggung jawab. 2. Memberi penilaian sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku pada Setara 2021. 3. Membuat keputusan penjurian dengan adil dan bijaksana tanpa memihak kepada siapapun. 4. Membuat keputusan secara objektif dan profesional. 5. Bersikap jujur, adil, dan menjunjung tinggi sportivitas. Nah, acara ini nih Setara disponsori oleh PT Pertamina Gas, Energi baik untuk negeri. Nah, kita udah sampai di puncak acara nih, Klar. Ini udah nggak main-main lagi, lu udah nggak boleh main-main lagi ya? Nggak Jangan main-main. Nggak. Nah, udah sampai bener-bener di puncak acara opening Setara 2021. Betul, Ji. Karena itu tanpa berlama-lama lagi, ini dia peresmian Setara 2021. Dengan ini, Setara tahun 2021 resmi dimulai.
Dengan diresmikannya Setara 2021 berakhir pula rangkaian acara opening kita pada siang hari ini, Kak. Nah, untuk teman-teman semua jangan lupa ya untuk mendaftar dan juga berpartisipasi dalam perlombaan Setara 2021. Ikuti sosial media kami di Instagram @setara.70. Dan juga, tahu nggak Setara punya website? Ada website-nya? Ada. Aduh, luar Jadi biasa. kunjungi juga ya, jangan lupa website kami di www.setara70.com. Pastinya agar tidak ketinggalan informasi penting dan seru terkait Setara 2021. Betul. Nah, sebelum kita berpisah nih, Kak. Jangan berpisah banget. Kayaknya. Kita udah nyiapin sedikit pantun buat menemani penonton di rumah. Nah. Sesuai briefing ya, siap Yes. ya? Oke. Lomba Setara baris berbaris. Cakep. Anda jangan cakep-cakep dong, Anda kan rekan saya. Oh, iya. Nyambung bridging bisa nggak sih? Iya, lupa. Sorry ya Om Editor ya, kita ulang ya. Lomba Setara baris berbaris. Yang belum daftar, ayo kemari. Saya Ramzi dan dia Klaris. Terima kasih, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.